Program tinggal dalam hadiratnya 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-29 kita ada dalam hadiratnya. Pastikan setiap kita pagi hari ini ada dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia. Mari ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, menaikkan setiap doa syukur kita di pagi hari ini buat penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam sampai detik ini. Apapun situasi kita tetap berkata, Engkau Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setiamu, kebaikanmu yang selalu menyertai kami. Hari ini kami akan kembali menyembah Tuhan di program yang Tuhan rindukan, 30 hari di hadirat Tuhan, dan kami memasuki hari ke-29. Persiapkan hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau dari hati yang penuh kerinduan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari persiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kami tahu bahwa Tuhan yang mulia dan layak dipuji selama-lamanya, yang duduk di tahta dan yang memerintah selama-lamanya dalam hidup kami. Domba
Be lifted
bahwa kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami percaya dan terus menyadari bahwa Engkau selalu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, setiap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Yes, Lord. Kemanapun kami melangkah, Engkau bersama dengan kami. Mari katakan dari hatimu dengan percaya. Kemanapun ku bersama, biarlah kami terus percaya. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, mari angkat tanganmu, katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu. Yesus aku
biarlah kami tetap mempercayai Engkau seutuhnya. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, saat kami tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kami belajar untuk tetap dan terus memegang janji-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan terus membangkitkan iman percaya kami, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang mengambil alih kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak
semakin menyadari di dalam hadirat-Mu kami mengalami ketenangan, kedamaian, damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hanya Engkau saja Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu yang memberikan ketenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Hati yang terus menyembah dan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu selama-lamanya. Mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari katakan, Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi-Ku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau mulia selama-lamanya Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu yang terus menguatkan roh kami, menyegarkan roh kami. Karena firman-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan percaya. Dan biar ini menjadi doa kita selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
terus belajar untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan hati-Mu dimulai dari kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, dan hanya Engkau yang ditinggikan. Berfirmanlah Tuhan, dan pakailah kami sebagai alat-Mu, dan pengurapan yang sama menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Puji Tuhan, tidak berasa kita sudah memasuki hari yang ke-29 ya dalam program 30 hari di hadirat Tuhan. Dan biarlah kita tetap semangat, dan esok hari adalah hari terakhir di bulan November, khususnya dalam program ini di hari ke-30. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagi kita yang ada Alkitabnya ya, kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 29. Ya, Mazmur pasal 29, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada satu perikop firman Tuhan dengan judul di Alkitab Bapak Ibu ada tertera satu tulisan, kebesaran Allah dalam badai. Kebesaran Allah dalam badai. Tema firman Tuhan, Tuhan kita itu besar. Kita boleh lihat, kita boleh baca mulai dari ayat 1 Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11 kita garis bawahi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan itu besar. Ayat 11 berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Hari-hari ini kita melihat dengan situasi yang ada, banyak dari kita berkata dan bertanya di dalam hati, apakah mungkin kita bisa hidup dalam damai sejahtera pada zaman sekarang ini? Bagi dunia, hal itu seakan mustahil Bapak Ibu. Dengan situasi pandemi yang ada, sakit penyakit, kelemahan, itu bisa membuat seseorang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa hati manusia sesungguhnya ingin merasakan damai. Bahkan orang di seluruh dunia ingin hidup dalam damai, bukan dalam pergolakan atau perpecahan. Namun ada satu kebenaran, yaitu orang tidak bisa mengalami damai yang dirindukannya tanpa menerima Raja Damai itu. Sekali lagi saya katakan, orang tidak akan bisa mengalami damai yang dirindukannya, damai yang sejati itu, tanpa menerima Raja Damai, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nanti bisa baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Damai sejati itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Lewat apa?
lewat kelahiran baru dan telah menerima damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu dalam Filipi 4 ayat 7. Kalau kita membaca tadi dalam Mazmur pasal 29, saya terkesima dengan satu kata atau satu pernyataan, suara Tuhan. Banyak pernyataan suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Waktu saya merenungkan kebenaran ini, suara Tuhan berbicara, pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan bisa menggerakkan sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu, bahkan yang tadinya tidak mungkin tumbang bisa tumbang. Jadi mari kita percaya bahwa kebesaran Tuhan itu adalah luar biasa, tidak bisa digantikan oleh apapun, karena Dia Tuhan yang besar. Suara Tuhan penuh kuasa. Jadi pagi hari ini biarlah kita menyadari ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada damai sejahtera yang tinggal di dalam kita. Tetapi lebih daripada itu, kita menyadari bahwa suara Tuhan penuh kuasa, suara Tuhan ada mujizat, bisa mengerjakan segala sesuatu di luar pikiran kita. Tadi pagi saat berdoa, saya terbangun sebelum kita live. Satu hal yang Roh Kudus taruhkan di hati saya adalah, sampaikan kepada mereka, aku Tuhan yang berkuasa total dalam hidup mereka. Apa yang aku sampaikan, suaraku, perkataanku, firmanku itu penuh kuasa. Jangan pernah ragukan kebesaran Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Ini yang Tuhan mau, iman kita kembali dibangkitkan, bahwa bersyukurlah kita kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan dianugerahkannya kepada kita. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita minta kepada Tuhan, Tuhan di situasi seperti ini, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam aku. Ayat 9 berkata, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Saya tidak berbicara tentang tafsiran atau secara pandangan teologi apapun itu, karena saya tahu firman Tuhan berkuasa. Tapi waktu saya baca ayat ini, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bukan hanya binatang yang mengandung, tapi engkau lebih daripada itu. Engkau manusia, kita manusia yang diciptakan Tuhan, orang yang berharga. Suara Tuhan, perkataan Tuhan, kebesaran Tuhan bisa membuat engkau, kandunganmu berfungsi, engkau mempunyai keturunan ilahi. Pagi ini Tuhan ingatkan itu. Ketika di pagi hari saya dibangunkan, Roh Kudus membangunkan, dan saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan dari firman Tuhan ini? Karena ini berbicara kebesaran. Sampaikan kepada mereka, perkataanku, aku Tuhan yang berkuasa, sanggup membuka kandungan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tangkap apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan pagi hari ini bahwa Dia berkuasa, bisa mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan ketika sesuatu yang mustahil bagi manusia, Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Engkau yang merindukan keturunan, tangkap apa yang Tuhan katakan, bahwa Dia bisa, Dia sanggup membuat engkau mengandung dan ada keturunan ilahi yang engkau punyai. Tangkap dengan iman, percayai, doakan, ada mujizat yang terjadi setelah kita menuntaskan 30 hari tinggal dalam hadirat-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sangatlah jelas jika kita ingin memiliki damai, kita tidak mencarinya dalam dunia ini, tetapi kita harus datang dan menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Karena Alkitab berkata bahwa damai adalah pemberian dari Allah.
biarlah damai itu yang akan membuat kita tenang. Damai yang dari Tuhan membuat dalam rumah tangga tidak ada masalah, tidak ada perselisihan, bisa saling mengerti satu sama lain. Sehingga Tuhan katakan, kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan berkata sangat mungkin bagi kita untuk berjalan dalam damai-Nya, meski badai hidup mengamuk di sekitar kita. Artinya begini Bapak Ibu, kalau damai Tuhan tinggal di dalam kita, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, engkau tidak mencak-mencak, engkau tidak marah-marah, engkau tidak emosi. Karena damai Tuhan yang akan memberikan ketenangan dan memampukan kita untuk melewati badai itu bersama Tuhan. Amin. Karena itu pastikan setiap kita, untuk kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan membuat damai sejahtera itu tetap ada dalam kita. Hidup kita akan dikontrol oleh Tuhan karena damai-Nya ada dalam kita. Keluarga demi keluarga yang mengalami masalah, yang mengalami perselisihan, saya mau katakan, cari Tuhan, maka damai itu tinggal di dalam hatimu sehingga engkau bisa menyelesaikan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa aman jika kita berada dalam naungan Tuhan yang berkuasa. Amin. Aman sekali. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, ada keamanan, ada keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan yang dahsyat itulah yang menjadi andalan umatnya. Segala makhluk lain boleh gemetar ketakutan bila menghadapi kedahsyatan Tuhan. Tetapi umat Tuhan justru dipenuhi dengan damai sejahtera oleh karena kedahsyatannya Tuhan justru melindungi setiap kita. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita, bahwa ketika kita tadi melihat perikop ini adalah satu pujian kepada Tuhan, di mana ingin menyampaikan bahwa Dia bertata melampaui segala apapun di alam ciptaan ini, baik yang di bumi maupun yang di langit di atas, dan hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan dan hormat, baik di bumi maupun di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam kasih Tuhan Yesus, pastikan setiap kita tangkap, imani firman Tuhan di Mazmur pasal 29 ini. Kebesaran Allah dalam badai. Artinya kebesaran Tuhan itu nyata dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam apa yang engkau kerjakan, dalam tantangan, dalam masalah. Tapi lebih daripada itu, hormati Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar. Jika Engkau mengingatkan kami pagi hari ini bahwa suara Tuhan membuat segala sesuatu gemetar, tapi biarlah suara Tuhan membuat kami takjub, membuat kami hormat dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Jika Tuhan berkata bahwa suara Tuhan, bahwa perkataan Tuhan, bahwa firman Tuhan akan membuka setiap kandungan demi kandungan, dan Engkau memberikan keturunan ilahi, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk menangkap pesan Tuhan pagi hari ini, karena Engkau Tuhan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, dan biarlah kita berkata bahwa Dia Tuhan yang besar, dan kemuliaan
hanya kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Iman kami dibangkitkan, kami disegarkan. Kami semakin menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Tapi lebih daripada itu, ajarkan setiap kami untuk memberikan penghormatan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu dengan ajaib. Kami imani, kami tangkap apa yang Tuhan mau pagi ini, bahwa kebesaran-Mu dalam badai, kebesaran-Mu dalam hal apapun yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Ada terobosan, ada mujizat, ada hal yang baru yang Tuhan kerjakan. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat, dan kami imani dan terjadi dalam hidup kami. Anugerah-Mu menyertai, kasih setia-Mu menyertai, dan menjadikan kami pribadi yang semakin mengerti rencana Tuhan dan mempercayai Engkau seutuhnya. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan, penghormatan kami berikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini. Terima berkat Tuhan, saudara. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah perjalanan hidupmu, perjalanan imanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan sepanjang minggu ini dan hari ini ketika beribadah. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hari ke-29 dan besok hari ke-30. Pastikan setiap kita besok ada dalam hadirat Tuhan. Dan jika ada hal yang khusus didoakan, yang bisa secara umum kita akan doakan secara khusus, Bapak Ibu bisa inbox saya di Messenger atas nama Elizabeth Rumiris, ya, Elizabeth Rumiris Nainggolan. Di situ Bapak Ibu bisa kirim setiap pokok doa. Kita akan doakan secara khusus untuk besok sebelum kita mengakhiri program 30 hari di hadirat Tuhan. Tangkap setiap pesan Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Dan hari ini jika Bapak Ibu rindu menyembah Tuhan, tetap buka dalam YouTube yang ada. Selama 30 hari doa-doa kita ada di dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube Elizabeth Rumiris. Pastikan setiap kita menyembah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan program ini, lebih kurang sudah berjalan 29 hari, dan esok hari yang terakhir, yang rindu ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Passion of Eagle dalam perintisan jemaat di Jakarta, Bapak Ibu bisa mentransfer dana yang ada ke rekening yang tertera dalam kolom komentar yang ada di Facebook. Atau bisa beberapa yang kemarin inbox saya, ya. Dari sini saya menyampaikan terima kasih buat taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa memberi yang terbaik bukan karena banyaknya, bukan karena sedikit banyaknya, tetapi memberi yang terbaik adalah memberikan sesuatu karena mengasihi Tuhan dan memberikan hal itu dalam ketepatan. Sekali lagi saya katakan bahwa memberi yang terbaik kepada Tuhan bukan karena sedikit atau banyaknya jumlah tersebut, tetapi memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah memberi karena mengasihi Tuhan dan pekerjaannya dan melakukannya dalam ketepatan. Seberapapun yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, ingin engkau menabur buat pekerjaan Tuhan, lakukan dengan iman dan karena mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita tetap semangat, tetap percaya, tetap cari Tuhan, dan tanamkan dalam hatimu, Tuhan besar dan Dia mengerjakan segala sesuatu dengan dahsyat dan memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya, haleluya, amin, amin.